Salam jumpa kembali umat Tuhan dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Kasih menembus batas kenyamanan diri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon pertolongan Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu. Tolonglah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 10 ayat 33-34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Umat Tuhan, pernahkah kita berada pada satu kondisi yang begitu nyaman, namun tiba-tiba ada panggilan atau kebutuhan yang mengganggu kenyamanan kita? Mungkin tetangga yang meminta bantuan, atau saudara yang butuh ditemani, atau orang tua yang minta kita membelikan sesuatu di toko, atau orang asing yang tampak kesusahan dan minta tolong kita. Dalam situasi seperti ini, kita dihadapkan pada pilihan apakah tetap dalam kenyamanan atau memilih untuk menolong. Dalam Lukas 10 ayat 33 hingga 34 tadi adalah bagian dari perumpamaan yang sangat terkenal, yaitu cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Yesus menceritakan tentang seorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko dirampok, dipukuli, dan ditinggalkan setengah mati. Dalam kondisi seperti ini, Yesus memperlihatkan seorang imam dan seorang Lewi, yaitu dua orang yang seharusnya paham betul inti dari hukum kasih tentang mengasihi sesama manusia seperti diri mereka sendiri. Sehingga seharusnya ketika melihat korban itu, mereka segera digerakkan oleh belas kasihan dan menolong. Tetapi mereka justru memilih menyeberang dari jalannya hingga melewati korban itu dari seberang jalan. Mungkin mereka punya alasan seperti takut najis, terburu-buru, atau sekedar tidak ingin terlibat dalam urusan yang merepotkan. Mereka memilih mempertahankan zona nyaman mereka. Datanglah seorang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi karena dianggap rendah dan najis. Namun orang Samaria inilah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepada orang itu, kemudian mendekatinya. Ia membalut luka-lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur, dan menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri, yang artinya orang Samaria itu rela berjalan kaki, kehilangan kenyamanan. Ia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya, bahkan berjanji akan membayar biaya perawatan selanjutnya. Orang Samaria itu menembus batas kenyamanan dirinya. Ia tidak sibuk bertanya apakah orang itu layak ditolong, apakah seagama atau sebangsa, apakah akan membalas budi. Ia hanya melihat kebutuhan dan merespons dengan belas kasihan yang aktif. Umat yang diberkati Tuhan, di masa Prapaskah ini kita dipanggil untuk keluar dari zona nyaman. Kita punya 1000 alasan untuk menyeberang dari seberang jalan seperti imam dan Lewi. Namun saat ini Tuhan memanggil kita untuk meneladani orang Samaria. Di sekitar kita banyak orang yang dirampok seperti orang yang terluka secara fisik, emosional, atau spiritual. Bisa saja rekan kerja yang sedang terpuruk, tetangga yang kesepian, atau anggota keluarga yang butuh perhatian. Kita dipanggil Tuhan untuk bersedia meninggalkan kenyamanan dan berbuat sesuatu untuk mereka. Adakah kesediaan kita meneladani orang Samaria dan terlebih lagi meneladani Kristus yang meninggalkan kemuliaan untuk menjadi manusia dan mati di atas kayu salib
demi keselamatan ciptaannya yang dikasihi, mari kita merenungkan, adakah orang di sekitar saudara saat ini yang sedang membutuhkan pertolongan? Bagaimana respon saudara? Mari kita berkomitmen untuk meluangkan waktu khusus menolong seseorang yang selama ini kita hindari atau abaikan. Mari kita berdoa. Tuhan yang rahmani, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk peduli dengan sesama seperti orang Samaria. Terima kasih juga karena Engkau telah memberikan keteladanan dalam menebus kami dari dosa. Maka mampukan kami untuk tinggal dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali besok. Tuhan memberkati kita.